Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang virus. Virus, si kuman super kecil dan super sederhana. Dikatakan super kecil karena virus berukuran sangat kecil, bahkan bisa 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Dikatakan super sederhana karena virus hanya memiliki dua bagian tubuh. Bagian luar yang kita sebut dengan kapsid dan bagian dalam yang kita sebut dengan materi genetik. Bahkan virus tidak memenuhi syarat untuk digolongkan ke dalam kelompok makhluk hidup karena virus tidak mempunyai sel. Meskipun demikian, akibat yang disebabkan oleh virus sangatlah luar biasa. Pada umumnya, virus menyebabkan penyakit. Itulah mengapa nama lain dari virus adalah virion yang berarti racun. Salah satu contoh besar dampak negatif yang disebabkan oleh virus adalah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini. Kejadian ini adalah dampak negatif yang disebabkan oleh virus. Telah banyak memberikan kerugian bagi kita, bagi alam, dan juga banyak menyebabkan kematian. Mungkin satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah Allah ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita supaya lebih menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, dan menjaga bumi kita dari kerusakan. Baiklah, untuk mengetahui seluk-beluk virus, bagaimana perkembangbiakan virus di dalam sel kita, dan mengapa virus bisa menyebabkan penyakit, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, materi kita pada pertemuan ini adalah akan membahas tentang virus. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus dan menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer ini membuat percobaan karena beliau melihat adanya bercak-bercak kuning pada tanaman tembakau. Kemudian beliau mengambil tanaman tembakau yang berpenyakit tadi, kemudian daunnya dihaluskan dan dijadikan ekstrak. Ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tadi disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Beberapa waktu kemudian, tanaman tembakau yang sehat tadi menjadi sakit. Dari sinilah pertama kali virus ditemukan. Karena bercak-bercak kuning tadi menghambat pertumbuhan tanaman daun tembakau, maka penyakit ini dinamakan dengan penyakit mosaik. 1 dasawarsa kemudian, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan, yaitu menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian, hasil saringan ditularkan pada tanaman sehat. Ternyata, filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tembakau sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau bukanlah bakteri. Beliau memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri, dan ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau yang disebut dengan filtrable virus. Kemudian, pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau yang disingkat dengan TMP. Dari sinilah pertama kali virus ditemukan. Ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri yang berbeda dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Itulah mengapa sebenarnya
Keadaan virus belum jelas karena virus bukan tergolong sebagai makhluk hidup, namun mampu berkembang biak karena virus tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus berukuran sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 milimikron. Dengan ukuran sekecil ini, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron yang sangat kuat. Virus bisa 100 kali lebih kecil daripada bakteri karena satu sel bakteri bisa memuat ratusan virus. Ciri yang ketiga, berbeda dengan makhluk hidup lain, bahwa virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Sedangkan makhluk hidup memiliki dua macam asam nukleat sekaligus, yaitu RNA dan DNA. Yang keempat, bentuk virus bisa berupa hablur atau kristal. Nah, inilah yang juga membingungkan, bahwa makhluk hidup sekecil apapun sebenarnya tidak bisa dikristalkan, namun virus dapat dikristalkan. Ciri yang kelima, virus memiliki berbagai macam bentuk, antara lain berbentuk oval, silindris, polihedral, dan berbentuk kompleks. Kemudian yang keenam, virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Struktur tubuh virus. Virus memiliki 3 komponen. Yang pertama, selubung lipid atau lemak, yaitu bagian terluar. Bagian dalam disusun oleh asam nukleat berupa DNA atau RNA. Kemudian asam nukleat tadi dibungkus atau diselubungi oleh protein yang kita sebut sebagai kapsid. Virus memiliki enzim yang disebut sebagai enzim reverse transkriptase yang berfungsi untuk mengkopi asam nukleat berupa DNA atau RNA ketika virus melakukan replikasi. Tiga komponen virus, yaitu selubung lipid, asam nukleat, dan selubung protein ini memiliki ikatan yang sangat lemah. Nah, itulah mengapa kita selalu dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena sabun dapat melarutkan lemak yang merupakan selubung dari tubuh virus. Ketika kita mencuci tangan dengan sabun, apabila di tangan kita terdapat virus, maka virus tersebut akan mati. Bentuk-bentuk virus. Bentuk tubuh virus bervariasi, antara lain ada virus yang berbentuk seperti batang, misalnya virus TMP atau tobacco mosaic virus. Ada juga virus yang berbentuk bulat, misalnya virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, penyebab penyakit AIDS. Dan orthomyxovirus, penyebab influenza. Ada virus yang berbentuk huruf T, misalnya bakteriofag, yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus ada yang berbentuk polihedral, misalnya adenovirus, penyebab penyakit saluran pernapasan, dan papovavirus, penyebab penyakit kutil. Virus berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Kemudian ada virus yang berbentuk seperti benang atau filamen, misalnya virus Ebola. Replikasi secara litik akan terjadi kerusakan sel pada sel inang, dan replikasi secara lisogenik, virus tidak merusak sel inang. Baiklah, yang pertama kita bahas replikasi secara litik. Replikasi ini memiliki beberapa tahap. Tahap pertama atau tahap yang ke-1 yaitu tahap absorpsi, menempelnya virus melalui serabut ekornya pada sel inang. Tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi, yaitu dilepaskannya DNA virus ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga yaitu tahap replikasi, di mana terjadi penggandaan DNA virus di dalam sel inang. Tahap yang keempat yaitu tahap sintetis, di mana tahap ini yaitu terjadi pembentukan DNA virus dengan menggunakan nukleotida milik DNA inang. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap perakitan, di mana virus merakit bagian-bagian tubuhnya dengan menggunakan DNA sel inang. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap pelepasan. Setelah terbentuk virus-virus baru yang utuh,
maka virus-virus yang utuh tadi keluar dari dalam sel inang dengan cara memecahkan sel inang dan siap untuk mencari sel-sel inang yang baru untuk ditumpanginya. Untuk diketahui, replikasi ini kurang lebih terjadi dalam waktu 20 menit dan satu virus akan menghasilkan kurang lebih 200 virus. Dan ketika sel kita pecah, disitulah kita merasakan sakit. Contohnya apabila kita terserang virus influenza, kita merasakan panas pada hidung, daerah hidung dan mata, kemudian kepala kita pusing. Itu berarti sel-sel pada bagian hidung kita telah banyak yang rusak karena replikasi virus yang menyebabkan sel-sel kita pecah. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap lisogenik, tahap di mana virus bergabung dengan DNA sel inang. Pada saat sel inang melakukan pembelahan, maka virus ikut membelah namun non-aktif. Nah, tahap lisogenik ini bisa memasuki tahap litik ketika virus menemukan waktu yang tepat saat tubuh kita atau imunitas kita lemah. Disitulah virus mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari sel inang dan mengendalikan aktivitas sel inang, kemudian berlanjut ke tahap litik. Pada umumnya, virus menyebabkan penyakit. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Yang pertama, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus, diantaranya ada yang kita sebut sebagai penyakit tungro. Virus tungro yang berasal dari famili Caulimophididae dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantaraan wereng coklat dan wereng hijau. Yang kedua ada penyakit mosaik. Penyakit mosaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantaraan serangga. Yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Itulah tadi beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit hepatitis, seperti kita lihat pada gambar. Penyakit hepatitis ini ada gejala menguningnya bagian putih mata. Penyakit hepatitis ada bermacam-macam. Hepatitis A yang disebabkan oleh virus hepatitis A, dan hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B, dan hepatitis C yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Penyakit hepatitis ini menyerang organ hati dengan gejala lemas, kehilangan nafsu makan, mual, serta kulit dan mata menguning. Penularannya, hepatitis A ditularkan lewat makanan dan air yang terkontaminasi, sedangkan hepatitis B dan C ditularkan melalui hubungan seksual, makan dari wadah yang sama, kontak dengan luka, atau pada bayi ketika dilahirkan. Penyakit yang kedua yaitu herpes. Penyakit herpes disebabkan oleh virus herpes simplex virus, yaitu menyerang kulit dan selaput lendir pada mulut dan bibir dan alat genital. Penularan virus ini bisa memasuki tubuh melalui luka kecil pada bayi saat dilahirkan atau melalui hubungan seksual. Yang ketiga ada penyakit flu, yaitu atau influenza yang disebabkan oleh adenovirus dan orthomyxovirus. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan sehingga kita merasakan sakit pada otot, rasa lelah, hidung pilek, demam dan bersin-bersin. Penularan flu ini dilakukan lewat udara. Yang berikutnya adalah penyakit campak. Seperti kita lihat pada gambar, penyakit campak ini biasanya menyerang balita. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang sel-sel epitel kulit. Gejalanya, 12 hari sejak terpapar virus paramyxovirus akan timbul demam, bersin-bersin, hidung berair, batuk dan kelenjar leher bengkak. 4 hari kemudian
muncul bintik-bintik merah di tubuh. 2-3 hari kemudian, demam mereda dan bintik-bintik pun hilang. Adapun penularan penyakit campak ini yaitu menular lewat udara. Yang berikutnya adalah penyakit Ebola. Ebola merupakan penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini menyerang sel darah putih makrofag, jaringan fibroblas, kemudian menyebar ke organ-organ tubuh sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian pada penderitanya. Yang ketiga adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Salah satu contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus adalah yang pernah menjadi pandemi di tahun 2009 sampai dengan 2010 adalah flu babi. Penyakit ini penyakit mematikan. Flu babi disebabkan oleh virus influenza yang kita sebut sebagai virus H1N1. Flu babi menyerang organ-organ atau sel-sel pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah sama seperti penyakit flu pada umumnya, yaitu ditandai dengan demam, kelelahan, pegal-pegal, sakit kepala, dan sesak napas. Penularannya bisa terjadi apabila kita terhirup droplet penderita yang bersin atau batuk. Yang kedua ada cacar unggas, yaitu penyakit cacar yang terjadi pada unggas. Biasanya terjadi pada ayam dan kalkun. Dan sebenarnya penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Adapun virus yang menyebabkan penyakit cacar unggas ini adalah virus Smallpox dari famili Poxviridae. Yang ketiga adalah penyakit polioma. Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan pada unggas yang disebabkan oleh virus dari famili Poliomaviridae. Di antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, namun virus juga memiliki peranan yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui, setiap ciptaan Allah di muka bumi ini tentunya memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Ada beberapa peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Contohnya saja yang tidak asing lagi, yang sudah sering kita dengar, yaitu pembuatan beberapa vaksin yang berguna untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari serangan virus itu sendiri. Jadi vaksin ini dibuat dari virus yang dilemahkan dengan menggunakan rekayasa genetika. Kemudian virus juga dalam teknologi rekayasa genetika digunakan untuk pembuatan terapi gen. Yang mana terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Kemudian, manfaat lain dari virus, contohnya bakteriofag, dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Virus juga digunakan untuk pemberantasan serangga hama. Ada beberapa virus hidup parasit pada serangga. Kemudian virus tersebut dibiakkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman. Jadi, virus ini digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Dan yang berikutnya, virus dimanfaatkan untuk membuat perangkat elektronik. Bahkan tim ilmuwan dari John Innes Center, Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris, telah berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Itulah tadi beberapa keuntungan atau peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.